Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada seluruh sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PTIP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Tentunya kita bersama-sama di acara kesayangan kita, IPISO, Rumah Edukasi. Sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO, saya ingin mengajak kita bersama-sama dengan saya selaku analis politik dari PTIP untuk membedah dinamika peta politik di Lu Utara dan di Lu Timur. Nah, di Lu Utara kalau tidak salah finalnya ada 4 pasang yang maju. Seperti itu. Kalau tidak salah di sana Muhammad Fauzi maju dengan Haji Arifin, Suhaib Mansur dengan Insinyur Haji Triyono Kusdan dan Haji Andi Abdullah Rahim ST, Jumail Mapile. Mohon maaf kalau ada nama yang kurang tepat. Dan Haji Arsad Kasmar kalau tidak salah menggandeng Muhammad Fajar Jabir. Nah, ini yang menarik karena detik-detik terakhir Arsad Kasmar dan Muhammad Fajar Jabir menyatakan sikap maju. Kalau kita melihat peta politik di sana, Pilkada Lutra ini akan berjalan dengan sangat ketat. Karena gambaran data menggambarkan bahwa peta elektoral di sana Muhammad Fauzi, Haji Andi Abdullah Rahim ST ini memiliki survei yang sangat ketat. Begitupun Suhaib Mansur dengan Arsad Kasmar juga memiliki survei yang ketat. Sehingga keempat pasangan ini akan kerja keras untuk bisa saling mengalahkan. Karena peluang mereka keempat-empatnya itu merata, punya peluang untuk menang. Di sini belum ada calon yang mendominasi elektoral secara dominan. Tentu ada yang teratas, ada yang urutan keempat, tetapi jarak antara urutan pertama dengan keempat itu jarak yang masih sangat mungkin untuk bisa dikejar dalam kurun waktu 1 bulan hingga 40 hari ke depan. Sehingga untuk saling mengalahkan bagi 4 pasangan di sana masih sangat mungkin. Haji Arsad Kasmar ini maju menggandeng Fajar Jabir kalau tidak salah. Ini dikenal adalah pemuda yang dekat dengan Asbuldin. Dekat dengan Batu Licing. Sehingga kehadirannya menjadi 02 ini itu bisa sangat mempengaruhi peluang Pak Arsad Kasmar di Pilkada Ulu Utara. Haji Arsad Kasmar ini sudah berapa kali maju, tetapi belum ada rezekinya selama ini karena beberapa faktor. Pertama, memang beliau selalu lambat dalam melakukan kerja-kerja politik real, tidak memiliki tim yang sistematis, dan penggunaan kos politik yang kadang tidak tepat sasaran, yang membuat Haji Arsad Kasmar selama ini itu selalu gagal dalam bertarung. Tetapi 2024 ini setelah menggandeng Fajar Jabir ini, yang notabene adalah koordinator dari tim doser di Lutra,
mudah-mudahan Arsad Kasmar ini bisa melakukan kerja-kerja politik secara sistematis dan bisa menggunakan kos politiknya lebih tepat sasaran. Karena kalau dia didukung oleh tim doser, tim yang dibawa naungan calon gubernur Andi Sudirman Sulaiman, Fatmawati Rusdi, maka tentu ini berkah bagi pasangan Haji Arsad Kasmar dengan Fajar Jabir. Nah, seperti itu. Tentu yang paling utama yang akan menjadi lawan terberat dia di sana adalah Muhammad Fauzi, yang notabene adalah suami dari bupati saat ini, yang menggandeng Haji Arifin. Nah, seperti itu. Andi Abdullah Rahim memang sudah lama kerja-kerja politik, memiliki survei yang bagus ini, pasangan ini dengan Jumail Mapilet. Tapi kalau dilihat dari segi kondisi di sana, Muhammad Fauzi dianggap figur yang paling kuat karena dia adalah suami dari bupati. Suhaib Mansur sendiri selaku wakil bupati saat ini yang maju, itu menurut saya harus kerja keras menghadapi Muhammad Fauzi, Haji Arifin, menghadapi Haji Arsad Kasmar, Muhammad Fajar Jabir. Nah, sehingga Andi Abdullah Rahim, Jumail Mapaile dengan Suhaib Mansur ini harus betul-betul menggunakan semua kekuatannya secara maksimal untuk bisa bersaing, memenangkan pertarungan. Karena banyak kalangan di sana menjagokan Muhammad Fauzi lebih diunggulkan karena suami dari bupati dan memiliki survei saat ini sementara teratas. Tetapi Haji Arsad Kasmar yang menggandeng koordinator doser di sana dianggap bisa menjadi lawan yang terkuat untuk Muhammad Fauzi SE dan Arifin, Haji Arifin. Saya tidak mau terlalu jauh membahas program-program mereka karena saya mau lihat setelah mereka resmi menjadi calon seperti apa visi misi program mereka ke depan. Itu yang akan kami bedah ke depan. Kita fokus melihat saja kefiguran mereka. Kalau dari segi kefiguran, kita tahu Haji Arsad Kasmar ini seorang pengusaha senior, politisi senior, menggandeng seorang anak muda perwakilan milenial yang memiliki jaring yang bagus karena terbukti diamanahkan menjadi koordinator tim strategis dari pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur, tim doser. Nah, ini tentu kemampuan anak muda ini pasti cukup luar biasa karena bisa mendapatkan amanah itu sehingga dia dilirik dan digandeng oleh Haji Arsad Kasmar. Muhammad Fauzi sebagai anggota DPR RI yang telah banyak berjuang untuk Luhut Utara bersama istrinya yang notabene adalah bupati saat ini, tentu telah banyak melakukan kerja-kerja politik yang menjadi modal dia untuk menatap kontestasi. Nah, Andi Abdullah Rahim juga sudah lama kerja-kerja politik di sana. Mari kita lihat ke depan apakah kerja-kerja politiknya itu akan berbuah manis atau seperti apa penerimaan publik terhadap kerja-kerja politiknya selama ini. Suhaib Mansur selaku wakil bupati juga dikenal tokoh yang cerdas, memiliki sumber daya manusia yang bagus, menggandeng perwakilan dari imigran Jawa di sana, Haji Triyono Kusnan. Ini juga harus kerja keras karena 2024 ini kelihatannya memang para calon membutuhkan kos politik yang lebih cukup karena pertarungan akan berjalan ketat, tingkat pragmatisme pemilih akan semakin tinggi karena masih dipengaruhi oleh efek dari COVID-19 yang memperporandakan perekonomian masyarakat sehingga tingkat pragmatisme pemilih itu bisa semakin tinggi di 2024 ini. Kita ke Luhut Timur. Petahana Haji Budiman Hakim, Andi Baso MPD, tetap bersama wakil bupatinya saat ini Muhammad Akbar Andi Leluasa, dan dia berhadapan dengan Insinyur Haji Iwan Bahri Sam ST IPM,
Haja Puspawati Husler. Wah, ini menarik ini. Dia menggandeng istri almarhum Pak Husler. Oh, di sana 3 pasang ternyata ya. Insinyur Haji Isrul Ahmad, Haji Usman Sadik Estos, MSc. Luar biasa juga ini. Pasangan ketiga ya. PAN, PKS, PKB, Demokrat. Wah, ternyata pasangan ketiga ini juga tidak kalah karena mendapatkan 4 partai yang besar, tergolong besar. Budiman Akbar diusung Gerindra, Golkar, P3 dan PDIP. Kemudian Ibas Puspa, Nasdem, Hanura, PSI dan Gelora. Nah, kalau berbicara tentang analisis data, sementara ini survei dari Ibas Puspa ini teratas. Masih mengungguli pasangan petahana Budiman Hakim, Andi Baso MPD, Muhammad Akbar Andi Leluasa. Dan jaraknya juga cukup jauh, tetapi sebagai petahana tentu dia pasti akan mengupayakan menggunakan segala kemampuan dia untuk bisa mengejar ketertinggalan elektoral. Dalam hal ini Pak Budiman Hakim dan Muhammad Akbar Leluasa. Nah, seperti itu. Tetapi ketika misalnya Ibas dan Puspa pun melakukan kerja-kerja politik yang maksimal untuk mempertahankan keunggulannya, maka memang banyak kalangan yang menjagokan Ibas Puspa ini lebih berpeluang untuk memenangkan, karena sosok seorang Puspa ini yang istri dari Husler ini dianggap akan membawa juga simpul-simpul elektoral dari almarhum Husler untuk membantu Ibas yang notabene sudah kuat dari segi simpul-simpul elektoral. Tetapi yang namanya politik, petahana selalu punya jurus dan strategi untuk bisa memenangkan pertarungan, sehingga pertarungan antara Budiman Hakim dan Akbar Leluasa ini dengan Ibas Puspa ini akan berjalan sangat menarik di sana. Ini akan menjadi pertarungan yang kalau tidak salah yang kedua yang sengit antara Budiman. Kemarin Budiman diuntungkan karena dia 02 dari almarhum Husler. Nah, mari kita lihat Insinyur Haji Isrul Ahmad, Haji Usman Sadik, mampukah dia bersaing dengan dua figur ini? Ataukah dia hanya pemecah? Ataukah kehadirannya menguntungkan Budiman Hakim, Muhammad Akbar Leluasa, atau menguntungkan Ibas Puspa? Mari kita lihat ke depan seperti apa langkah-langkah politik mereka dan program-program mereka. Sekali lagi, setelah mereka resmi ditetapkan, baru kita membedah program-program mereka. Mungkin ini aja analisis sederhana terkait dinamika dua kabupaten ini. Nanti selanjutnya kita lebih dalami bersama saya Suadi Idrus Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia PTIP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Makassar dan di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.